Ketua aliansi bela diri membunuh orang. Ketua aliansi juga. Ada yang dibunuh, cepat lari. Cepat lari. Wah, topeng ini cantik banget. Ibu coba pakai ini ya. Baiklah, Ibu suka nggak? suka selama dipilih sama Lina, ibu pasti suka. Ada apa ini? Cepat lari. Ketua aliansi jadi gila. Bagus nggak? Bagus. Bos, uangnya. Masih mikirin uang, mending lari aja. Sampai uang pun nggak diambil. Aduh, habislah ibu dan anak ini pasti mati. Siapa kamu ganggu aku belanja? Lina, hari ini kita kabur diam-diam, jadi kita nggak boleh sampai ketahuan sama nenek. Dia cuma pakai satu jurus buat pukul ketua yang ngamuk sampai mental. Kuat banget tenaga dia. Sebenarnya dia itu siapa? Dia. Lina, ibu kan udah bilang belajar bela diri harus diam-diam. Tapi ini nggak ada orang. Simpan ya, dengerin ibu. Ya udah. Males-malesan lagi nggak serius kerja, cuma bisa numpang makan di keluarga Syah. Ibu, kakak ipar pintu sama papan namanya udah aku bersihkan, aku juga udah nyapu berkali-kali. Tadi kamu diam-diam latihan bela diri ya? Kamu pembawa sial nggak pantas belajar bela diri. Meski kamu latihan 100 tahun lagi, tetap aja nggak akan berhasil. Ibu, aku bawa Lina turun dulu. Kamu masih ngerti aturan nggak? Kamu udah bikin anakku mati juga nggak becus kerja buat nebus dosa. Masih berani mimpi ngajarin bocah belajar ilmu bela diri, ilmu keluarga Syah. Bukan buat dipelajari bocah kayak dia. Kalau waktu itu ayah nggak selamatin pembawa sial kecil itu, dia nggak bakal dipukuli sampai mati. Ayah, aku udah jadi yang terkuat di dunia. Ayah, kamu kenapa? Jangan pukul lagi. Janji ya. Jaga anak kita terus hidup. Dengan baik. Lestri, ibu mertua ngomong sama kamu. Maaf, Sadar posisi kamu. Kamu pembawa sial. Seumur hidup harus tinggal di keluarga Syah jadi budak buat nebus dosamu. Cepat bersihkan lagi semua dari awal. Kalau nggak bersih, kamu sama anak ini nggak usah makan hari ini. Ibu, kenapa nenek sama bibi selalu benci sama aku? gak mungkin. Nenek kan sayang banget sama Lina mereka itu. Cuma sebel karena lantainya kotor. Kalau Lina bersihin sampai kinclong, mereka bakal suka sama Lina. Iya, Cepat kembali ke tempat. Kayak jangan sombong. Ingat baik-baik, jangan pernah nunjukin kemampuanmu di depan orang lain. aku ngerti. Bandel. Waina? Ternyata kamu. 8 tahun ini aku susah payah cari kamu. Kamu salah orang. Jurus kamu sangat luar biasa, tak mungkin aku salah orang. Kalau aku nggak bisa kalahin kamu, aku belum layak disebut yang terkuat. Mohon bimbingannya, Santo. Aku bilang kamu salah orang. Lina, ayo kita pergi.
Hari ini di pasar perempuan itu ngalahin ketua aliansi Yuva hanya dengan 1 jurus. Gak mungkin kan ketua Yuva itu posisi nomor 1 di peringkat ahli bela diri. Aku lihat sendiri, sayangnya cuma bisa lihat punggungnya. Punggung Lastri ini mirip banget sama punggung ahli bela diri luar biasa itu. Kamu jangan-jangan ketakutan sampai bego. Lastri itu murid paling gak berguna di pavilion kita. Mana mungkin dia ahli bela diri hebat? Yuva? Itu dia, ketua aliansi bela diri yang baru Yuva kan? Yuva ngapain datang ke pavilion kecil kita? Ketua Yuva? Aku kepala pavilion di sini, Hadi. Gak tahu ketua Yuva hari pertama menjabat datang ke tempat sederhana kami. Ada yang mau disampaikan? Ini simbol dari gelar yang terkuat, wadah Kaisar Timur. Kalau orang keluarga Syah bisa geser setengah meter, maka bisa ikut turnamen minggu depan. Turnamen antar pavilion itu ajang besar yang semua pavilion di desa impikan. Kalau kita ikut ajang itu, pavilion keluarga Syah pasti bisa berkuasa penuh di kota Awan. Kamu tetap di sini, kalau ada sesuatu langsung lapor ke aku. Baik. Siapa yang mindahin patung singa beratnya sampai 300 kilo tanpa tenaga latihan lebih dari 30 tahun nggak akan bisa geser itu. Ayo cepat lihat ini. Biar aku coba. Pantas saja disebut wadah Kaisar Timur beratnya lebih dari 2.500 kilo. Aku sudah pakai seluruh tenaga, tapi benda ini nggak gerak sedikit pun. Minggir cuma kaleng besi tua aja, biar aku yang angkat. Kalian semua nggak berguna. Lakukan bersama. Gak bisa. Ini susahkah? Bukan ini. Kok di mana-mana ada kamu si bocah sampah? Ini ujian dari ketua aliansi. Gak ada yang bisa angkat. Apa kamu yakin bisa geser ini? Lina! Aduh, capek sekali. Lina, kok kamu bisa angkat itu? Kamu hebat banget. Mana mungkin? 10 besar ahli di dasa belum tentu bisa geser. Nah, gimana kamu bisa angkat wadah ini? Tinggal diangkat aja. Ini malah lebih gampang dari latihan yang diajarin ibu setiap hari. Bocah, ngomong apa kamu? Oh, begitu. Lina masih anak-anak mana ngerti soal bela diri. Paling juga cuma bertenaga besar aja. Ya bocah yang gak pernah latihan bela diri sekalipun. Mana mungkin dia lolos ujian ini cuma modal kekuatan sendiri. Ini kan jalan menurun. Aku juga bisa angkat. Lina masih anak umur 7 tahun. Mana mungkin andalkan kekuatan sendiri angkat wadah Kaisar Timur seberat itu? Udahlah, gimana pun caranya, meskipun cuma pakai tenaga, tapi yang angkat tetap Lina. Dia tetap jadi kebanggaan keluarga Syah. Karena kalian berhasil lolos ujian dari ketua aliansi, token peserta ini silakan diterima. Token peserta. Aduh, kakek tolong aku. Kepala Pavilion Hadi, semoga kamu baik-baik saja. Semuanya ada di sini. Cucuku ini apa dia meninggungmu? Sampai kamu hajar dia segitunya. Cucu pecundangmu ini tanding sama pavilion keluarga Sangrilo, terus kalah taruhan pavilion keluarga Syah ini jadi jaminan buatku. Apa? Kalian yang curang. Betul, memang aku yang atur semuanya, salah sendiri kamu bego. Otakmu nggak dipakai ya. Ini cuma mainan anak-anak taruhannya. Nggak sah. Keluarga Syah kalian setidaknya pavilion udah ratusan tahun. Kenapa? Kalah malah nggak mau ngaku. Di sini tertulis jelas cucu kesayanganmu udah tanda tangan. Kamu nggak bisa ngelak lagi. Dasar anak pembawa sial. Jangan banyak omong, cepat kasih sertifikat tanahnya. Tanding 3 ronde kan belum selesai. Aku baru kalah sekali. Kenapa kamu bilang kami kalah? Pavilion keluarga Syah kalian bisa lewat 3 ronde dari kami aja susah. Aku biarkan kamu hidup. Jadi nggak lanjut ke 2 ronde berikutnya. Berterima kasihlah sama aku. Sandra itu kena jebakan kalian, makanya dia kalah. Sekarang ini di wilayah kami, kalau tanding 2 ronde lagi, kalian gak mungkin menang. Baiklah, hari ini akan aku buat kalian kalah sampai kalian ngaku. Hasno. Ini sih peringkat 15 di daftar ahli, Raja Iblis Api. Raja Iblis Api itu kejam banget, banyak pendekar bela diri mati di tangannya.
Gak nyangka dia gabung ke keluarga Sandrilo, pantas aja adikku kalah darinya. Tapi aku lihat kakinya lemah, jurusnya nggak ada tenaga. Kalau dilihat-lihat nggak kelihatan hebat. Kalau begitu biar Coki gantiin Pandra. Tanding Coki itu yang paling kuat di pavilionku. Mau dia Raja Api atau Raja Air, hajar aja sampai mampus. Kakak balaskan dendamku ya. Silakan. Tunggu dulu. Di perjanjian tertulis nama Pandra. Jadi ya harus Pandra yang tanding. Minggir. Kakek nggak bisa, aku bisa dibunuh sama dia. Kalaupun kamu mati, itu pantas. Ayah Vandra itu cucu kandung ayah, jangan biarkan Vandra mati sia-sia. Ibu, aku ada cara. Pandra tanding aja. Aku akan bimbing kamu dari samping. Benar, dengan bantuan kakakmu pasti nggak bakal kalah. Ayo. Fokuskan pikiran dan tubuh pukul lurus dengan tenaga penuh. Serang. Dengan panduan Coki, kalaupun nggak bisa menang, minimal bisa imbang. Memang hebat, Coki. Si jahat mau keluarin jurus pamungkas, kakak kedua mau kalah. Matilah kamu! Sampah, omong kosong apa kamu? Jelas-jelas Vandra terus unggul. Kamu ngerti nggak? Gak beres. Si Raja Api sengaja ngalah. Dia mau pancing kelemahan Vandralina meski gak bisa bela diri. Tapi tebakannya benar. Bentuk tubuh Raja Api kelihatan kurus, tapi ada tenaga dalam lembut. Vandra jelas bukan tandingannya. Pertarungan ini kita kalah. Matilah kamu! Vandra! 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 Dasar sampah, serahkan pavilion baru kulepas nyawamu. Kamu mimpi! Vandra! Ayah cepat tolong Vandra! Itu taruhan yang dia buat sendiri. Jadi orang harus pegang ucapan. Tenaga dalamnya kosong di perut. Kakak kedua cepat serang perutnya. Bocah rendahan, ngomong apa kamu? Cepat pergi. Aku serius. Tenaga dalamnya kosong, serang perutnya saja. Itu titik lemahnya, pasti bisa menang. Lina tahu dari mana? Siapa bocah itu? Putri dari cucu kedua yang mati muda gak pernah latihan, cuman bocah sampah. Hahaha. Keluarga Syah nggak punya orang lain. Sampai utus bocah sampah buat kasih petunjuk. Bocah sampah, ngapain kamu ribut di sini? Aku belum cukup memalukan. Lastri, tempat ini bukan untuk main-main. Kamu bawa dia ke sini asal kasih komando. Kalian bikin malu keluarga Syah kita. Nenek, aku nggak asal ngomong. Ikuti cara anak ini, ayo. Kalau tenaga dalamnya lemah, serang perutnya. Itu titik lemahnya pasti menang. Serang perutnya. Pukul sesuai kata Lina. Kakek bocah ini nggak ngerti apa-apa. Apa kakek juga mulai pikun? Iya, ayahnya cuman hoki bisa angkat wadah kaisar. Tapi kamu gak bisa asal percaya omongan bocah yang gak bisa bela diri ini. Ajar! Kakek-kakek yang suruh aku pukul kalau pavilion kalah, jangan salahkan aku ya. Ah! Ah! Aku menang. Anakku menang! Anakku menang! Aku menang. Aku menang. Kok kamu bisa kalah dari Vandra si pecundang itu? Aku menang. Sialan. Jangan ke sana, mereka punya ahli. Ahli? Kamu yakin? Pulang dan lapor ke kepala pavilion, bicarakan strategi lain kali, kita lawan lagi. Tunggu saja kalian, masih ada satu ronde lagi, kita pasti akan kembali. Ayo. Lina apa beneran gak bisa bela diri?
Pak Kepala, tadinya kita pasti menang pavilion itu juga jadi milik kita. Tapi tiba-tiba muncul anak perempuan kecil. Cuma karena cewek umur 6-7 tahun asal kasih arahan kebetulan bener sampai bikin kalian segitu takutnya. Sampah, gak berguna. Besok aku turun tangan sendiri. Kepala pavilion mau turun tangan langsung. Hahaha. Orang dari keluarga Sangrilo kalah, mereka nggak bakal tinggal diam. Pasti bakal datang lagi. Lina bilang ke kakek, kemarin kamu bilang energi Raja Api kosong pukul perutnya. Kamu beneran ngerti kelemahannya? Atau cuma nebak aja? Kepala pavilion. Tanah pavilion. Sudah disiapkan belum? Kemarin apa kalian belum puas dihajar? Masih sisa satu ronde kan? Hari ini kutunjukkan ke kalian kekuatan pavilion keluarga Sangrilo yang sebenarnya. Salib. Kepala pavilion Sangrilo turun tangan langsung, dia urutan ke-8 di peringkat ahli bela diri. Pavilion keluarga Sangrilo baru berdiri setahun, tapi udah kuasai lebih dari setengah pavilion di kota awan. Apa sekarang memang giliran pavilion keluarga Syah diserang? Gandhi, perabotan ini sudah terlalu tua. Cari orang ganti semuanya. Baik. Kurang ajar. Pavilion keluarga Syah bukan pavilion rendahan. Kalian gak berhak ikut campur berkomentar. 2 orang payah kemarin itu rusak semua rencanaku. Makanya hari ini aku harus bawa orang datang sendiri menantang kalian. Lukas. Kalau kalah di ronde terakhir, kalian harus balikin surat gadai ke kami. Dan kelak, jangan ganggu keluarga Syah lagi. Pokoknya asal kalian bisa menang. Raja Api aja nggak sanggup lawan aku, apalagi kamu. Jangan maju. Handra, Hahaha, orang keluarga Syah kan sombong banget kok nggak bisa ngehajar. Kamu? Biar aku aja. kalau Coki yang maju pasti bisa menang. Kak, balaskan dendamku. Jangan kakak, kamu gak akan bisa lawan monster itu. Kamu ngapain bikin ribut lagi? Coki itu yang paling berbakat di antara anak muda kota awan, gak mungkin kalah. Lina, tenang aja, kakak punya kemampuan tinggi. Dia nggak bakal bisa kalahin aku. Ibu, aku mau bantu. Bukan ibu nggak mau kamu bantu mereka. Tapi kamu belajar langsung dari aku. Kalau jurusmu dikenali orang yang berniat jahat, nanti akan datang masalah yang nggak ada habisnya. Ayah, tenang aja. Kemampuan Coki ayah pasti tahu. Jangan percaya omongan anak ini. Kakak, semangat. Kakak pasti menang. Kakek, cepat suruh kakak berhenti. Kalau terus bertarung, kakak bisa mati. Diam! Jelas-jelas Coki tadi unggul. Sebentar lagi pasti menang. Kenapa bilang dia bakal mati? Gak nyangka tebakan Lina ternyata benar. Anak muda berkelahi. Apa menariknya? Biar aku yang hadapi kalian. Baik, Jangan, kakek, usia kakek sudah nggak muda lagi. Kekuatan juga nggak seperti dulu. Salim itu petarung 10 besar. Takutnya badan Anda... Ayahku pernah masuk daftar petarung elit tenaga dalamnya kuat banget, belum tentu kalah juga. kepala pavilion biar aku yang muda belajar dari kakek. Memang hebat kepala pavilion kita masih tajam seperti dulu.
Kalau benar, ibu-ibu pernah bilang ke aku, semakin dasar jurusnya, makin besar bahayanya. Apa kakek bakal kalah? Lina, kenapa kamu anggap orang lain bakal menang tapi meremehkan orang sendiri? Kamu nggak bisa bela diri juga, jangan ngaco. Tiap jurus kepala pavilion nggak ada yang lemah. Sebentar lagi dia pasti menang. Kalau nggak ngerti, diam aja. Ayah, Kakek! Lemah. Terlalu lemah. Hahaha. Bisa tahan jurus pamungkas kepala pavilion nggak luka sedikit pun. Malah lawannya yang kena. Kekuatan Salim apa benar cuma peringkat 8? Kayaknya di seluruh kota awan nggak ada yang bisa lawan dia. Ayah. Kepala pavilion kamu sudah tua, sudah nggak berguna lagi. Cepat serahin surat tanah ke aku. Kami masih bisa sedikit baik hati. Sisain tempat buatmu sebagai pembersih toilet. Hahaha. ini semua salahku lawan kamu mati-matian. Jangan buang nyawa sia-sia! Ibu tolong kirim aku ke sana. Berhenti. Lina, apa kamu bisa ngalahin Salim? Aku bisa menang lawan dia. Biar aku yang lawan dia. Lina, jangan ganggu ayah Lina itu baru 7 tahun. Mana bisa menang lawan jagoan bela diri. Sekacau apapun kondisi kalian, nggak sampai harus suruh anak kecil naik ke arena, kan? Ayah bocah ini yang paling lemah di seluruh pavilion. Kenapa ayah mikir buat suruh dia bertarung? Itu sama aja kayak nyerah gitu aja. Kelihatannya pavilion bela diri keluarga Syah beneran udah kehabisan orang. Sampai-sampai suruh anak kecil naik gantiin kalian bertarung. Kemarin karena Lina kasih komando, Vandra bisa menang tipis lawan Raja Api. Kemenangan kemarin semuanya hasil usahaku sendiri, bukan karena komando si sampah ini. Kakek-kakek udah terluka parah gara-gara Salim. Lina itu cuma anak kecil tanpa dasar ilmu bela diri. Tempat pertandingan ini sangat berbahaya. Salim bisa bunuh Lina lebih gampang dari nginjak semut. Lina kan satu-satunya anak paman kedua. Justru kalian yang salah. Pavilion keluarga Syah jarang ada orang yang bukan pengecut. Kenapa nggak dibiarkan maju? Ayo maju. Nggak tahu juga kalau kamu lompat, tinggimu sampai lutut kami nggak. Ayah, kalau benar-benar suruh si sampah ini wakili pavilion keluarga Syah bertarung, bukankah itu sama aja permalukan keluarga kita? Aku nggak akan bikin malu. Aku pasti bisa kalahkan dia. Kamu? Lina, kamu mau nggak? Cepatlah, kalau nggak naik pavilion ini jadi milik kami. Ibu. Aku mau naik. Iya, ini rumah Ayan asal aku nggak turun tangan. Cuma Lina yang bertarung, harusnya nggak bakal ada yang kenalin. Sana, dan ingat harus tahu batasan. Lina mengerti. Kakek, tenang saja, aku akan jaga pavilion untukmu. Ayo. Serius, kalian beneran nyuruh anak kecil ini naik buat cari mati? Parah banget. Pavilion keluarga Syah nyuruh anak kecil lawan aku. Apa maksudnya? Kalau sampai tersebar aku nindas anak kecil, gimana aku bisa hidup tenang? Belum tentu juga. Siapa yang kalah dan menang? Aduh. Jangan-jangan anak ini naik buat cari gara-gara kalian lihat sendiri aku nggak sentuh dia. Ini memalukan banget, sampah. Ayo mulai. Aku nggak mau orang bilang aku nindas anak kecil. Ayo, aku cuma pakai satu tangan lawan kamu. Kalau kamu bisa tahan satu seranganku, kamu menang. Gimana? Paman terima dulu satu seranganku, baru ngomong hantamanku tenaganya nggak kecil. Lina ini anak gak tahu batas, jangan sampai ada yang celaka. Anak kecil kamu sombong, kalau gitu paman kasih pelajaran dikit. Paman bodoh gitu aja nggak kena sekarang giliranku. Dasar bandel. Apa?
Satu jurus saja. Ternyata benar. Gak nyangka tenaga dalam Lina bisa sekuat itu. Sekarang hasilnya udah jelas. Paman, gimana kalau kamu temenin aku main lagi? Hahaha, nggak usah. Ngapain bengok? Cepat cari bos. Tunggu kamu ya. Cepetan pergi, lucu banget. Menang. Kita menang. Gak nyangka anak Lastri yang katanya gak berguna itu lumayan hebat juga. Pavilion kita selamat. Lina, gerakanmu tadi gimana kamu lakuinnya? Hebat banget, jurusmu bener-bener gak bisa dilawan. Lina, siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Keren juga. Lina cuma dari kecil agak kuat ya, nggak bisa bela diri. Bibi Lastri Lina itu punya bakat luar biasa. Harus ada guru yang ahli yang ngajarin. Nanti kalau dia udah agak besar, aku yang latih langsung. Aku janji akan latih dia jadi cewek paling jago di Pavilion Awan. Ya belajar sama kakakmu pasti cepet banget maju. Jadilah muridku, aku ajarin. Gak bisa, Lina harus jadi muridku. Aku bakal ajarin kamu semua jurus andalan yang ku pelajari di Pavilion ini. Gimana kalau kamu belajar sama aku? Belajar sama aku ya. Belajar sama aku. Udahlah, udah. Lina paling bisa jadi guru kalian. Jurus ini akhirnya ketemu kamu. Lina! 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 Gimana? Apa sudah ada kabar soal Lina? Belum ada kabar sama sekali. Apa mungkin Lina lagi asik main terus keluyuran? Tapi seasik apapun mainnya, harusnya sekarang udah balik. Aku takut dia diculik orang. Tapi siapa bisa diam-diam bawa pergi orang hidup-hidup dari Pavilion bela diri keluarga Shah? Ada petunjuk. Ada petunjuk ini aku nemu setengah surat perintah di depan. Arena pertarungan bawah tanah. Itu tempat apa? Arena pertarungan bawah tanah itu tempat bertarung untuk hibur bangsawan dan pejabat tinggi. Pasti mereka tahu soal Lina menang dari Salim dalam sekali serang. Mereka bawa Lina pergi. Lina dalam bahaya. Aku mau cari dia. Bibi Lastri, arena itu pertandingan pasar gelap. Kalau nggak ada orang yang kenalin, kita bahkan nggak tahu di mana pintu masuknya. Ada satu orang yang bisa bantu aku. Kamu ikut juga? Baiklah. Ketua aliansi kamu baru menjabat langsung menempuh ribuan kilometer ke kota Awan cuma demi perempuan itu. Kurang ajar dia, Santo. Iya Santo, tapi walaupun dia Santo, nggak seharusnya bikin Anda nunggu di penginapan jelek gini. Ilmu bela dirinya adalah puncak yang ingin aku capai selama hidupku. Aku udah lama nyari dia. Selalu pengen tanding lagi sama dia. Kalau aku nggak bisa ngalahin dia, aku nggak pantas jadi ketua aliansi. Wena, kapan kamu bakal datang mencariku? Ini jangan-jangan Pavilion ketua aliansi. Orang yang kamu maksud jangan-jangan itu ketua aliansi. Kamu bilang dia ketua aliansi, apa dia bakal bantu kita? Kita punya token peserta ketua aliansi, pasti bakal bantu kita. Katanya ketua aliansi datang ke daerah terpencil kita ini buat ketemu seseorang yang hebat. Gak tahu siapa sebenarnya dia sampai ketua aliansi harus segitu repotnya. Kalian ini siapa? Kami datang untuk cari Yuva. Kamu gila ya, beraninya sebut nama ketua aliansi, langsung hati-hati bikin ketua aliansi marah. Kak, kami dari Pavilion Bela Diri Keluarga Shah. Ada urusan dengan ketua aliansi ini, token peserta kami tolong sampaikan pada beliau. Seluruh kota Awan cuma ada satu token peserta Pavilion Keluarga Shah. Mau mana mungkin bisa punya itu? Paling juga hasil nyuri. Token ini kami dapatkan dengan usaha keras kami. Tolong sampaikan ke ketua aliansi kami, beneran ada urusan penting. Pergi sana. Orang sembarangan aja mau ketemu ketua aliansi. Bilang aja Waina mau ketemu dia. Waima? Waina? Menyamar ya? Siapa itu Waina? Terkenalkah? Hahaha. Ribut apaan? Ini tempat tinggal ketua aliansi bukan pasar. Kalau ganggu ketenangan ketua aliansi, kalian bisa tanggung risikonya nggak? Salim,
Beberapa hari lalu Lina patahin tanganmu. Kenapa nggak istirahat di rumah? Ngapain datang ke sini? Kamu? Kawan orang-orang ini kampungan semua, jangan biarkan mereka masuk, nanti cuma bikin tempat ketua aliansi jadi kotor. Kepala Pavilion Salim benar juga. Kawan aku kesini cuma mau tanya sama ketua aliansi soal ikut serta Pavilion Sangrilo di turnamen. Menurut Anda? Maaf ya, Kepala Salim. Aku juga nggak ada pilihan lain. Kalau mau ketemu ketua aliansi, harus bawa token peserta. Waduh, gak bisa masuk kan? Gimana lagi satu-satunya token di kota awan? Ada di sini. Hah, kamu masih mau rebut pakai tangan? Kamu lupa beberapa hari lalu kamu dipukul Lina kami sampai lari kelabakan? Waktu itu cuma kecelakaan aja. Lagi pula bocah paling jago di pavilion bela diri keluarga Syah udah hilang. Kalian para sampah nggak pantas punya token peserta ini. Ya. Token ini nggak akan bisa kamu ambil. Apa yang terjadi barusan? Kenapa aku tiba-tiba tertentang? Tadi Bibi Lastri menangkisnya dengan lihai, kalau nggak token peserta pasti direbut oleh Salim. Bukankah kamu janda yang ditinggal mati suaminya? Kamu kesini mau apa? Aku ada urusan penting, cepat biarkan kami masuk. Orang macam kamu udah sering aku temui. Aku nggak bakal biarin kamu masuk. Dengar gak? Ketua aliansi nggak mau ketemu kalian. Mau masuk? Bisa aja. Sekarang kita bertarung di wilayah ketua aliansi. Biar orang-orang ketua aliansi jadi saksinya. Kalau menang, kami bawa kalian masuk. Tapi kalau kalian kalah, harus berlutut di depanku, serahin tokennya pakai dua tangan dengan hormat. Berani nggak? Tak tahu malu. Ayo tanding aja. Tampang nyebelin itu nggak sampai 3 jurusku udah bisa bikin kamu takluk sepenuhnya. Oh. Kak, kamu takut apa? Dia lagi cedera sekarang. Kalahin dia pasti gampang banget buatku. 2 jurus barusan aku udah cedera. Itu buktiin betapa hebat tenaga dalamnya. Walau dia lagi cedera, kita nggak bakal bisa kalahin dia. Salim nggak semudah yang kamu bayangin buat dikalahin. Lalu kita harus gimana? Lina nggak ada. Gimana kita bisa menang hari ini? Ya juga. Ini satu-satunya kesempatan ketemu ketua aliansi. Baik. Aku lawan kamu. Aku lawan kamu. Kamu mau lawan Salim pakai apa? Setiap hari kamu cuma nyuci dan masak. Gimana kamu bisa lawan dia? Lawan dia kamu pasti mampus. Bibi Lastri, aku tahu kamu lagi cemas, tapi kamu nggak boleh gegabah. Tenang aja. Aku tahu apa yang kulakukan. Ayo. Serang aja. Iya. Kamu beneran nggak takut mati ya? Dengerin saranku, gimana kalau kamu batalkan aja? Kamu kan cuma janda yang lemah. Mau selamat dari jurus kepala Pavilion Salim itu nggak gampang. Bibi Lastri, kamu nggak bakal bisa menang lawan Salim. Kamu bakal dipukulin sampai mati. Gimana kalau gini aja kita pulang dulu diskusi sama kakek, mari kita pikirkan dengan matang. Tapi Lina udah nggak bisa nunggu lagi. Kalian juga dengar sendiri, dia sendiri yang cari mati. Jangan salahkan kalau aku jadi kasar. Penghinaan putrimu waktu itu hari ini bakal kubalas ribuan kali lipat. Hancur! Kenapa dia bisa pulih? Kelihatannya lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya Salim udah latih ilmu sesat yang bisa ningkatin kekuatan dalam waktu singkat. Kali ini habislah kita. Bibi mending kita nyerah aja, kamu bakal dipukulin sampai mati. Hari ini, kutunjukin ke kalian semua yang lemah seberapa hebat kekuatanku. Ya. Kepala Pavilion Salim luar biasa. Memang peringkat 8 di daftar ahli. Oh, itu jurus S9 langit perempuan itu bakal mati tanpa jejak. Kita menang. Kita menang. Kita bisa ketemu ketua aliansi. Kita menang. Dia itu cuma wanita biasa. Mana mungkin aku nggak bisa tahan setengah jurus darinya. Bukannya kamu salah satu dari 10 besar peringkat ahli? Kok malah kalah dari bibiku? Ternyata cuma jago kandang aja. Bibi cukup 1 jurus langsung kalahkan Salim. Apa dia beneran orang biasa? Omong kosong. Cuma tukang bersih-bersih. Barusan kamu nyerang aku diam-diam. Ayo ulangi lagi. Kamu kalah cepat antar kami masuk.
Harus terima kekalahan antar kami ke dalam. Ribut banget, ngapain? Tempat ini bukan buat kalian teriak-teriak. Ganggu ketua aliansi. Kalian bisa tanggung jawab nggak? Utusan cahaya. Sampah nggak berguna cepat pergi. Ya. Maaf mengganggu. Ini semua salah mereka. Mereka bikin ribut di sini sampai ganggu kamu. Kalian ini mau apa di sini? Ngapain datang ke sini? Kami datang cari Yufa, tolong antar kami. Nama ketua aliansi nggak bisa disebut sembarang orang. Nggak bisa tanding lagi sama Santo. Aku polis pedang ini secerah apa juga nggak ada gunanya. Tapi kamu udah merendah banget minta tolong ke Santo. Dia malah nggak gubris kamu sama sekali. Kapan Anda pernah diperlakukan begini? Kurang ajar. Santo bukan orang yang bisa kamu omongin sembarangan. Dulu, Santo menguasai dunia bela diri. Gak ada satupun orang yang tahan lebih dari 10 jurus lawan dia. Di dunia bela diri, semua orang anggap dia duri dalam daging. Makanya, mereka serang suami dan anaknya. Jadi begitu ceritanya. Mungkin itu alasan utama Santo sembunyikan jati dirinya 8 tahun lalu. Sayang banget, seorang petarung sehebat itu. Di sisa hidupku, apa aku masih bisa ketemu Santo lagi? Apa aku masih bisa adu jurus sama dia lagi? Utusan Cahaya Bibi juga cuma khawatir cari orang mohon pengertiannya. Utusan Cahaya. Ini token peserta kami, tolong perkenalkan kami ke ketua aliansi. Token peserta? Tuan Anda lupa ya, kita sebelumnya udah sepakat asal Anda bisa bikin keluarga Sangrilo mewakili kota Awan kali ini ikut turnamen bela diri, nanti semua petani di kota Awan akan dipilih Anda. Aku ingat, ambillah kita pergi temui ketua aliansi. Terima kasih Tuan, silakan. apa maksud kalian? Barusan jelas-jelas aku yang menang, token ini juga punyaku. Harusnya kami yang ketemu ketua aliansi. Benar, tadi kalian sudah kalah, kamu pikir bisa ngelak gitu aja. Omong kosong! Tuan, mereka ambil kesempatan saat aku lemah. Kalau aku nggak lagi terluka, cuma sampah kayak dia, mana mungkin bisa sentuh aku. Tak jelas siapa yang bahkan gak kuat nahan satu serangan bibiku. Kamu? Segimana kemampuan kalian dan kemampuan dia, apa aku belum tahu. Meski kalian menang lomba cuma modal untung, tetap gak cukup. Hanya pavilion keluarga Sangrilo yang layak dapatkan token peserta. Kalian itu siapa? Kamu? Lastri, lihat itu. Kamu kalahkan aku, terus mau gimana? Aku sekaya ini. Di dunia ini aku bisa dapat semua mauku. Kalian gak tahu aturan dunia bela diri? Aturan dunia bela diri? Kami memang abaikan aturan. Gerbang batu di belakang beratnya puluhan ribu kati. Siapapun yang mau masuk harus pakai token ini. Kalian mau masuk? Boleh. Tapi penuhi satu syarat dariku. Mungkin aku bisa sedikit berbaik hati kasih tokennya ke kalian. Asal kamu potong 2 tanganmu sendiri, baru aku izinkan kalian lewat. Salim, keterlaluan. Berani nggak? Baiklah. Aku setuju. Bibi jangan, kalau kamu potong tanganmu, gimana bisa besarkan Lina? Iya, Bibi. Kalau kamu nurut sama Salim, nggak punya tangan, gimana hidupmu nantinya? Kalau nggak setuju sama syarat dia, kita nggak bisa ketemu ketua aliansi. Gimana bisa cari Lina? Bibi, meskipun aku gak tahu kemampuanmu sesungguhnya, tapi dari satu jurus barusan aja kekuatanmu gak di bawah kami. Kalau 2 tanganmu hancur, semua ilmu silatmu bakal sia-sia. Demi Lina. Bukan cuma ilmu silatku. Nyawaku pun aku rela kasih. Suara apa di luar itu? Katanya Salim, kepala pavilion Sangrilo dari kota Awan datang mau kunjungi Anda. Pavilion bela diri Sangrilo? Orang dari pavilion kelas 3 juga bisa ke sini. Kenapa kamu bawa masuk orang tak jelas gitu buat ketemu aku? Kerja aku nggak becus, aku usir mereka sekarang juga. Tunggu. Pavilion bela diri kota Awan bisa jadi mereka bantu aku bujuk Santo simpan pedangmu, aku sendiri mau temui mereka. Bibi, aku bakal bantu kamu ambil balik token peserta itu. Salim, kulawan kamu habis-habisan. Zaman kamu bukan tandingannya. Baik, kalau gitu aku hancurkan saja. Kamu harus tepati janji. Hancurkan 2 tanganmu. Lina belum diketahui ada di mana, nggak bisa nunggu lebih lama. Ngapain bertele-tele? Mau atau nggak pakai token ini buat ketemu ketua aliansi selamatin anakmu?
Jangan. Akhirnya kamu mau ketemu aku juga. Yufa, aku ingin kamu bantu cari Lina. Ngapain kamu? Beraninya kacauin tempatku. Aku lagi tanya kamu, siapa kamu? Kamu tahu nggak siapa aku? Kak Nino, kenapa kamu senggol aku? Dengar ya, di kota awan ini, akulah penguasanya. Gak ada satupun berani lawan aku. Kamu setidaknya kan utusan ketua aliansi, kenapa kamu penakut banget? Bocah, aku gak peduli kamu siapa. Kamu udah cari masalah sama aku. Nanti pas ketua aliansi keluar, habislah kamu. Masih belum pergi juga. Oh ya? Kayaknya kamu memang mau bela gerombolan sampah dari keluarga Syah. Hari ini kamu nggak akan bisa sentuh mereka. Baiklah. Satu lagi yang cari mati. Aku juga nggak masalah bunuh satu sampah lagi. Sebenarnya kamu itu siapa? Kusuruh kamu jangan asal ngomong, tapi kamu tetap aja ngomong orang ini adalah ketua baru aliansi bela diri, Yufa. Apa? Ketua aliansi bela diri? Berani menindas orang di depan mataku. Kamu anggap aku sebagai apa? Ketua aliansi, maafkan aku bodoh. Nggak kenal orang penting, mohon ketua beri ampun, lepaskan aku. Talim, kamu buta dan sombong ya. Kamu udah menyinggung ketua aliansi pavilion. Kalian jangan mimpi bisa ikut turnamen antar pavilion seumur hidup. Ketua aliansi, aku yang bodoh sampai nggak kenal Anda. Tapi semua ini ada alasannya. Karena mereka para pecundang itu, mereka datang bikin keributan. Mohon ketua aliansi periksa dengan cermat. Ya, orang pavilion keluarga Syah yang mulai mereka ngotot ingin ketemu kamu, Salim. Jadi, Kalian omong kosong, jelas-jelas kalian yang merebut token peserta kami. Pavilion keluarga Syah sampah. Token peserta ini belum tentu asli atau palsu. Benar, ini memang token peserta yang Fendi kasih ke keluarga Syah. Aku tahu aku nggak salah lihat, dia memang Santo yang aku cari. Ketua aliansi, putri bibiku diculik orang, koneksi Anda banyak. Anda satu-satunya yang bisa bantu kami. Ku mohon bantu kami, ya. Yufa, asal kamu setuju bantu aku cari Lina, soal yang kamu minta tolong waktu itu, aku bisa kabulkan. kamu pikir kamu siapa berani ngomong kayak gitu ke ketua aliansi? Malah bilang ketua kami yang minta tolong. Mimpi aja kamu. Kamu ini perempuan lancang. Di depan ketua aliansi ngomong seakan nggak tahu malu. Kamu cari mati, kurang ajar. Ketua aliansi. Baik, aku setuju bantu kamu. Ketua, perempuan ini cuma tukang sapu di pavilion bela diri keluarga Syah. Jangan sampai kamu ketipu sama dia. Oh, benar betul. Ketua aliansi perempuan satu ini barusan dia curang banget pakai trik licik buat lukain aku, ketua aliansi. Jangan sampai Anda tertipu sama dia. Lu nggak tahu siapa tadi dihajar parah sama Bibi Lastri. Kamu ketua orang-orang pavilion keluarga Syah sampah semua. Apalagi si Lastri itu, dia cuma tukang sapu rendahan. Secara logika, token peserta harusnya buat pavilion keluarga Sangri loh. Kamu ngatur aku? Ketua aliansi. Ketua aliansi. Kak, aku selalu merasa sikap ketua aliansi ke Bibi terlalu hormat. Ada apa ini? Kemampuan Bibi Lastri belum sepenuhnya terlihat, tapi udah sekuat ini. Identitas Bibi kita pasti nggak sesederhana itu. Ketua aliansi. Perempuan ini, dia cuma janda tukang sapu dari keluarga Syah. Jangan sampai Anda ketipu ya. Bodoh, kalian semua bodoh. Nyinggung orang yang nggak seharusnya disinggung. Masih nggak sadar ajal kalian udah dekat. Tadi katamu, ketua aliansi ke kota awan buat cari seseorang. Ya, tapi siapa yang sampai layak dicari langsung sama ketua aliansi? Kalau sampai ketua aliansi datang langsung ke kota awan tempat kecil ini, pasti cuma satu orang. Santo. Santo? Pergi sana, kami nggak sambut kamu. Utusan Nino, waktu itu kamu bilang ke aku, selama aku kasih uang ke kamu, kamu bakal kasih token peserta ke aku. Maju apa kamu? Uang apa? Kamu nggak lihat ketua aliansi nggak mau ketemu kamu. Cepat pergi.
Waktu kamu minta uang ke aku, sikapmu nggak kayak gini. Sekarang kenapa jadi berubah? Gak peduli balikin uangku. Ngapain kamu ribut di sini? Aku itu kerja buat ketua aliansi. Jangan coba fitnah aku, pergi sana. Aku nggak peduli. Ada ketua aliansi, kamu tetap harus balikin uangku. Pergi. Tunggu. Kamu juga pergi. Ketua aliansi, aku salah apa ketua aliansi? Kamu nerima suap, terus singgung orang penting, 2 kesalahan. Mulai hari ini, aku nggak mau lihat kalian di dunia bela diri. Ketua aliansi, dia sebenarnya siapa? Walau harus mati, aku mau mati dengan jelas. Dia adalah... Apa cuma karena aku ini perempuan biasa, makanya aku ditindas sama kalian. Santo nggak mau ungkapin identitasnya. Santo sampai saat ini, kenapa masih sembunyiin jati dirimu? Aku udah lama ninggalin dunia persilatan dan gak mau bikin masalah lagi. Tolong bantu aku rahasiain ini. Baiklah. Cepat pergi dari sini. Jangan pernah muncul lagi di depanku. Kalau enggak, jangan salahkan aku bertindak kejam. Baik, maaf udah ganggu. Ini token peserta pavilion bela diri keluarga Shah. Terima kasih Ketua Aliansi. Yufa, soal pencarian Lina. Kudengar kemarin muncul seorang gadis misterius bela dirinya luar biasa, kekuatan tempurnya tinggi. Pasti itu Lina. Dia di mana? Arena pertarungan bawah tanah. Arena pertarungan bawah tanah. Antar aku ke sana. Arena pertarungan bawah tanah di mana? Bawa aku cari dia. Bibi, arena pertarungan bawah tanah itu sangat berbahaya. Banyak ahli bela diri yang tumbang di sana. Gimana kalau aku pulang dulu diskusi sama kakek, cari cara yang paling aman? Aku nggak bisa nunggu lagi. Aku harus temuin dia sekarang juga. Dia masih kecil. Dia nggak bakal bisa lawan orang-orang itu. Tempat itu nggak sesederhana yang dibayangin. Kalau kamu ke sana sama aja cari mati. Iya, kalau sampai terjadi sesuatu sama kamu, aku harus jawab apa ke paman di alam baka. Kalau mau masuk ke arena pertarungan bawah tanah, harus bawa token perintah ini. Jadi benar tempat itu. Baik, aku berangkat sekarang. Kamu mau pergi sendiri? Bibi, biar aku ikut kamu. Aku harus pastikan kamu dan Lina bisa pulang hidup-hidup. Tapi Bibi, biarkan kakak ikut kamu aja. Setidaknya ada bantuan. Aku tunggu di luar arena kasih bantuan. Begitu ada masalah, kirim sinyal ke aku. baik, aku berangkat sekarang. Itu pintu masuk ke arena pertarungan bawah tanah. Ingat, kamu cuma punya 2 jam. Kalau waktu habis, entah kamu temukan Lina atau tidak, harus keluar sesuai kesepakatan. 2 jam itu cukup. Aku nggak bakal keluar kalau nggak selamatkan Lina. Ketua aliansi, tenang saja aku pasti bawa Bibi dan Lina keluar dengan selamat. Aku nggak bisa masuk karena identitasku. Jadi cuma kalian berdua yang bisa masuk. Tapi ingat, kalau ada apa-apa harus kirim sinyal. Aku akan langsung bantu kalian. Terima kasih sudah bantu aku kali ini. Setelah aku selamatin Lina, aku pasti akan balas budimu. Nggak usah berterima kasih tanpa kamu. Nggak akan ada aku yang sekarang. Nanti setelah kamu keluar, aku cuma mau tanding sama kamu. Baiklah. Ingat, di sini cuma lihat kekuatan dan taruhan. Setiap pertandingan, taruhannya harta dan nyawa. Tenang aja. Ngapain? Mau ke arena pertarungan bawah tanah. Kamu tahu tempat ini buat apa? Tempat orang bertaruh dengan nyawa dan menukar janji dengan darah. Bagus kalau kamu tahu di arena kami, isinya cuma pendekar dan orang-orang berbakat. Dengan badan sekecil ini, kena 1 pukulan aja mungkin gak bangun lagi. Sekarang bisa masuk nggak? Ada lagi yang mau mati. Sekarang kamu bisa bawa kami masuk nggak? Pakaikan. Ayo jalan. Pukulannya bagus. Pukulannya bagus. Pukulannya bagus. Pukulannya bagus. Pukulannya bagus. Tolong aku. Aduh. Dia mati.
Potong keluar lalu buang. Pendatang baru ya. Kalian ngerti aturan nggak? Harus pakai nyawa atau uang buat taruhan. Kalian mau taruhan apa? Nyawaku. Lagi-lagi ada yang nyari mati. Muka secantik ini sayangnya, sebentar lagi bakal rusak. Selamat datang di arena pertarungan bawah tanah. Aku perkenalkan ke kalian berdua dulu. Aku pemilik arena pertarungan bawah tanah ini. Orang-orang di dunia persilatan memanggilku Ahsan. Aku pernah dengar nama Ahsan ini, katanya orang ini sangat berbahaya. Aku jelaskan ke kalian berdua dulu. Aturan di arena pertarungan bawah tanah ini aturannya sederhana. Ada 3 lantai bertingkat. Penjaga ring di tiap lantai adalah pemenang dari pertarungan sebelumnya. Kalian sekarang ada di lantai pertama. Ini tingkat yang paling gampang. Kalau menang, bisa ambil uang dan pergi. Atau naik ke lantai berikutnya untuk tantang penjaga ring yang lebih kuat. Kalau kalah gimana? Kalau kalah akan dibawa pergi kayak orang itu. Kamu tahu nggak begitu ikut tantangan nyawa jadi taruhannya? Apa kamu bersedia? Aku terima. Bagus, kamu berani juga. Aku paling suka lihat orang lawan kekuatan besar dengan nyali kecil. Di tempat ini tiap hari selalu ada yang dibawa keluar, satu sampah lagi juga nggak ngaruh. Jadi gimana kalau kita pikirkan cara lain lagi? Hari ini aku harus bawa Lina pulang. Perempuan itu kayak lemah banget, aku berani taruhan dia nggak bakal tahan lebih dari setengah jam. Kamu anggap hebat sampah ini, aku taruhan dia pasti mati sebelum 3 jurus. Kamu kira semua bisa kayak gadis jenius kemarin itu? Gadis jenius yang kamu maksud itu ada di mana? Gadis jenius yang kamu maksud itu ada di mana? Gadis kecil itu muncul tiba-tiba, dalam semalam dia kalahkan 5 orang, langsung naik ke lantai 3, kamu masih di lantai 1, kamu mau ketemu dia, pikir dulu gimana bertahan hidup di lantai 1. Itu Lina gadis kecil yang dia sebut pasti Lina. Benar, anak itu namanya Lina. Gak tahu dia belajar ke siapa. Umurnya masih kecil tapi bakatnya luar biasa. Dia terus naik dari bawah, cuman semalam dia hasilin uang 3 tahun buat aku. Ya itu sumber uangku di sini. Aku harus gimana biar bisa ketemu dia? Kalau kamu mau ketemu dia, jadi dulu pemimpin lantai 1. Agung, keluarlah. Agung gak nyangka penjaga ronde ini ternyata Agung. Dia terkenal sebagai iblis Haudara, penantang sebelumnya. Dirobek hidup-hidup sama dia. Ganda muda lawan Agung. Siapa yang bakal menang ya? Susah ditebak. Lihat. Kamu masih mau tantang dia? Aku mau. Bibi Agung bahkan bukan manusia. Dia itu benar-benar buas. Dia nggak bakal tahan diri. Ronde ini sangat berbahaya. Gimana kalau aku aja yang lawan? Dia cuma gitu doang, bukan lawan yang susah ditaklukkan. Jangan kesempatan 1 dari 10.000, tetap kesempatan juga. Ini lantai 1, kalau mau ketemu Lina harus naik ke lantai 3. Kenapa? Cuma seorang wanita lemah yang gak punya tenaga. Kemarin aku baru ngalahin seorang pecundang. Lagi semangat banget. Hari ini kenapa malah dikasih pecundang lagi, Nona? Kamu yang nantang aku. Kamu mau lawan pakai apa? Pakai badanmu yang lemah ini? Janda dari pavilion bela diri keluarga Syah ini paling di rumah cuma bisa bersih-bersih. Nggak ngerti juga apa yang bikin dia nekat sampai datang ke tempat ini. Dasar gila, bentar lagi dia nggak tahu bakal mati gimana. Nona cantik juga. Aku gak tega nyakitin kamu. Tenang aja, aku akan pelan-pelan gak bakal bikin kamu luka. Gak usah begitu. Aku malah suka sama janda galak kayak kamu.
Nona, kamu lumayan kuat juga. Harum pertarungan ini aku terima. Wanita ini bakal kalah. Lina, tunggu aku. Ibu akan segera datang pada kamu. Tunggu. Nona, aku tanya sekali lagi, apa kamu yakin? Kamu yakin mau tantang Agung? Aku yakin. Baik, kalau begitu tanda tangani surat hidup mati ini. Hidup mati ditentukan nasib. Bibi, begitu surat hidup mati ditandatangani, benar-benar gak ada kesempatan mundur lagi. Tanda tangan! Tenang aja, aku paham situasi hari ini. Gimana pun aku harus bawa Lina pulang. Aduh, dosa besar. Satu orang lagi bakal dibawa keluar. Begitu surat hidup mati ditandatangani, tantangan resmi dimulai. Cuma bisa doakan kalian berdua hidup dan mati ditentukan nasib, rezeki, urusan langit. Pertarungan arena bawah tanah penantang Lastri, penjaga arena Agung. Dimulai. Nona kecil, hari ini biar aku tunjukin apa itu kekuatan sejati. Nanti kalau kesakitan, nangislah di pelukanku. Hahaha. Banyak bacot. Taruhan dimulai. Bertaruh semua ke Agung. Ini sama aja kayak mengut uang di jalan. Semua uangku di sini taruh penuh buat Agung menang. Hahaha, aku bakal menang besar. Janda muda, kamu harus bertahan lebih lama. Kalau enggak, aku takut menang terlalu cepat. Hahaha. Kamu bertarung aja kalau kamu mati. Ku pakai uang yang ku menangin beli peti mati terbaik buatmu. Pertandingan dimulai. Nona cantik, aku cukup sayang wanita, pasti bakal biarin kamu hidup. Hahaha. Gawat, kalau Bibi mati di sini, aku harus jawab apa ke almarhum paman nanti. Cepat mulai. Tubuhnya luar biasa banget, hampir kebal senjata. Kebal senjata? Kamu terlalu meremehkan Agung, ini cuma kekuatan dia yang paling biasa. Lengan sebesar itu Agung angkat tangan dikit. Janda itu langsung mati di tempat. Mending kita menjauh dulu. Hati-hati darahnya sampai muncrat ke kita. Udah lama nggak lihat pertarungan dengan perbedaan kekuatan gini. Seru banget. Cepat bertarung. Cepat bertarung. Cepat bertarung. Wanita itu bisa menghindar dari pukulan Agung. Apa? Kamu mikir apa? Siapa yang nggak tahu Lastri si janda dari keluarga Syah di rumah? Dia cuma pembantu. Sehari pun dia nggak pernah latihan. Mana mungkin dia paham jurus Agung? Kamu berpikir kejauhan. Kamu benar juga. Aku juga tadi nggak mikir Agung petarung arena bawah tanah juara 10 kali berturut-turut di lantai 1. Semua yang tantang dia. Separuh udah dikubur di tempat liar sampah ini, mana mungkin bisa kalahin. Menarik juga. 3 jurus ku kasih kamu 3 jurus. Saromang juga. Terima jurusku. Hati-hati! Tenaganya luar biasa, Lastri kali ini pasti mati. Dua jurus. Kelihatannya dia nggak pakai jurus, tapi semua gerakannya itu jurus. Kalau mau menang lawan dia hamba Agung, kayaknya bakal kesulitan juga. Nggak kena perempuan ini siapa? Dia bisa hindarin jurus pemutus jiwa dari Agung. Baru 2 jurus. Dah, Agung sengaja ngalah 2 jurus, 1 jurus saja bisa bunuh si sampah itu, pasti nggak seru. Beneran? Kamu linglung ya? Kita kan udah sering nonton pertarungan, siapa menang, siapa kalah, belum tentu. Lagian lawannya Agung cuma sampah aja. Sekilas aja udah bisa lihat siapa menang, Agung pasti menang. Kamu bener juga, Agung pasti menang. Kali ini kita pasti dapet cuan banyak. Aku akan serius sekarang. Nona, aku akui kamu cukup hebat. 2 jurus tadi, aku terlalu meremehkanmu. Kali ini kamu pasti mati. Cepat. Agung mau keluarin jurus pamungkas. Lastri bakal tamat jurus ini adalah jurus pamungkas Agung selama pertarungan sebelumnya. Belum pernah dia pakai. Kita beruntung bisa lihat pertarungan kayak gini, gak rugi nonton.
Iya, dengan jurus itu nggak ada yang bisa selamat. Agung itu iblis berbahaya di dunia bela diri. Kali ini Lastri beneran tamat. Bibi, siap-siap mati. Bibi, Pak Hasan cepat hentikan pertarungan ini. Bibi nggak bisa kalahin dia. Kamu mau aku ganti rugi berapa? Keluarga kami akan kumpulkan uang buatmu. Pertarungan ini seru banget. Kemampuanmu ternyata nggak seberapa. Apa? Lastri pakai tangan kosong terima jurus Agung? Gak waras, hahaha. Hahaha, Lastri emang sampah. Dia bahkan nggak bisa hindari serangan dasar. Kali ini dia pasti kalah. Awalnya aku kira dia bisa kasih aku kejutan. Ternyata aku yang terlalu berharap. Serangan terakhir. Dunia bela diri nggak bisa dimasuki sembarangan sama wanita macam kalian. Nggak ada keajaiban di sini, sampah tetaplah sampah. Tinggal 1 jurus terakhir. Udah di ujung tanduk masih aja sombong, kita lihat mulutmu yang keras. Atau pukulanku. Jawa tenaga dalamnya kuat banget, Bibi. Hati-hati. Cepat menghindar. Aku nggak salah lihat ini. Tinju Agung berhenti di depan Lastri. Mana mungkin? Itu kan Agung. Perempuan ini pakai jurus apa? Ada kesempatan. Kamu kalah. Kamu ternyata bisa menang. Menang. Bibi, kita menang. Hahaha. Gak mungkin. Bukankah dia cuma sampah? Mana mungkin dia bisa kalahin Agung? Gak mungkin. Cuma 1 jurus gak, perempuan ini belum pakai jurus tapi bisa kalahin Agung. Dan aku nggak percaya. Agung, cepat bangun. Bunuh perempuan itu. Cepat bangun. Bunuh dia. Agung kalah. Semua meridiannya rusak. Serangannya benar-benar kuat. Siapa sebenarnya perempuan ini? Apa benar dia cuma janda tukang bersih-bersih di pavilion bela diri keluarga Syah? Arena pertarungan bawah tanah, pertarungan lantai 1, Lastri menang. Menang. Bibi kita menang. Kok bisa? Agung nggak pernah kalah. Kok bisa kalah? Aku nggak ngerti. Lalu uangku, aku taruhan semua danaku buat pertarungan ini. Awal angkat dia pergi. Tunggu. Sebenarnya kamu siapa? Maaf, aku nggak berniat celakai kamu, tapi aku harus menang. Cepat sembuh ya. Bibi gak nyangka kamu hebat banget. Wanita ini gak sederhana. Cuma pakai 3 jurus saja bisa hancurin rekor tak terkalahkan Agung. Kekuatan begini gak biasa. Sebenarnya dia siapa? Apa Nona, kamu menang, kamu bisa ambil uang dan pergi. Apa kamu rasa uangnya kurang? Selain ini semua, masih ada bonus uang segini cukup buat kamu hidup seumur hidup. Aku nggak mau uangnya. Aku mau naik ke lantai 2. Apa? Yang mana nggak mau uangnya? Apa dia gila? Uang ini cukup buat beli 3 pavilion bela diri keluarga Syah. Lastri menang di pertandingan lantai 1, mestinya dia ambil uang lalu pergi. Tapi mau naik ke lantai 2. Mungkin dia nggak tahu lantai 2 itu semengerikan apa. Gila dia udah gila. Nona, aku tahu kamu punya sedikit kemampuan. Tapi kamu tahu nggak lantai 2? Arena pertarungan bawah tanah ini beda jauh sama lantai 1. Penjaga ring di lantai 2 itu adalah Gamal. Kamal? Gimana? Kamu takut? Sekarang kamu bisa ambil uangnya dan pergi. Anggap saja perkataanmu tadi mau ke lantai 2 itu nggak pernah ku dengar. Siapa? Dia sehebat itu? Bahkan nama besar Gamal dia nggak pernah dengar mana dia berani tantang lantai 2. Penglihatannya terlalu sempit dan tinggi hati Agung memang kuat, tapi dia cuma pemain kecil di lantai 1. Di lantai 2 itu Gamal salah satu dari 5 besar, peringkat ahli bela diri dan 3 tahun berturut-turut jaga ring lantai 2. Bibi, Gamal di lantai 2 itu bisa bertahan jadi penjaga ring selama itu. Pasti nggak mudah dikalahkan. Kamu harus hati-hati. Entah mudah atau susah, hari ini aku tetap harus selamatkan Lina. Nona, aku tahu kamu punya potensi besar, bakatmu juga luar biasa. Kalau diberi waktu, pasti kamu bisa berhasil. Tapi sekarang kamu nggak bisa. Gamal di lantai 2 sangat kuat. Kamu belum mampu lawan dia. Mampu atau nggak harus dicoba dulu baru tahu. Nona,
Aku jarang di arena ini nasihatin orang buat mundur. Tapi kulihat kamu berbakat. Kalau kamu sampai mati di tangan Gamal, sayang banget. Terima kasih Pak Ahsan. Tapi aku sudah putuskan, tolong tunjukkan jalannya. Baiklah, karena kamu sudah putuskan. Ini token peserta. Ikut aku. Hari ini aku mau lihat gimana Lastri mati di lantai 2. Ayo naik ke lantai 2. Baiklah, aku gadaikan semua properti keluarga aku buat taruhan sekali lagi. Kita tiba di lantai 2. Lantai 2 ini kelihatannya nggak ada beda kayak lantai 1. Lingkungannya memang sama, tapi kekuatan penjaganya jauh banget. Bedanya sampah nggak tahu apa-apa. Lastri ini lantai 2. Kamu yakin mau tantang penjaga di lantai 2? Aku mau lihat. Siapa yang naik ke lantai 2? Siapa ini? Gamal ya? Ini tamu istimewa di lantai 2. Matanya tajam banget, 3 jurus langsung bisa tentukan menang kalah. Dengan kemampuan itu di arena pertarungan bawah tanah pasti menangkan banyak uang di dunia persilatan. Dia dipanggil Pandi. Oh, Pandi, Anda datang, hahaha. Ku dengar ada orang baru naik ke lantai 2. Aku datang lihat sendiri siapa jagoannya. Iya. Yeay. Arena ini sekarang standar masuknya rendah banget ya. Sampah nggak berguna juga bisa naik ke lantai 2. Bukankah ini jelas-jelas kotorin udara di lantai 2? Gak mungkin. Agung itu salah satu yang paling hebat. Kamu pikir dengan badan sekecil itu bisa menang lawan Agung? Benar, dia itu Lastri berhasil taklukkan arena. Sekarang dia mau tantang penjaga lantai 2. Aku kenal kamu. Kamu janda dari pavilion bela diri keluarga Shah. Sejak suamimu meninggal, kamu jadi pelayan di pavilion. Cuma seorang pelayan bisa naik ke lantai 2. Wah, aku nggak percaya. Terserah mau percaya atau enggak. Menarik juga. Pak Ahsan udah bisa dimulai? Baiklah. Kamu keluar lah. Gamal itu ada di mana? Mulutmu bau banget. Mana ada bau? Ahsan ini yang namanya Gamal. Pak Ahsan gak salah orang. Yang datang nantangin aku cuma bocah ini. Agak kurang pantas ya cewek secantik ini, sayang banget kalau aku permainkan sampai mati. Galak juga. Aku takut banget. Bibi, kenapa aku rasa si Gamal ini kayak gak waras? Kayak orang bego. Kamu yang bego, semua kamu juga bego. Aku racunin kamu. Penawarnya. Bibi tanganku. Gamal jago pakai racun. Kalau kamu bikin dia marah, siap-siap kena batunya. Gamal, dia bukan tandinganmu. Cepat kasih dia penawar racunnya. Kalau enggak, tangannya bisa putus. ST penawarnya, kamu bosan hidup ya? Terima kasih. Racun segini aja nggak kuat hadapin pavilion keluarga Syahmu, isinya cuma sampah. Lastri, nggak lihat bro. Gamal itu jago racun, cara dia kejam banget. Kalau nggak ada penawarnya, kamu bahkan nggak sempat ambil napas. Sekarang kamu turun masih sempat. Bibit, aku udah rasain jurus dari Gamal. Susah banget dihadapi kemampuan dan kejahatannya. Paling nggak 10 kali lipat dari aku. Jangan kabur. Kalau udah naik ke lantai 2, harus coba tanding beberapa jurus. Kalau lanjut, siapa tahu Lastri si sampah ini bisa bikin keajaiban. Omongan Pandi masuk akal. Aku juga mau lihat si sampah ini bisa menang nggak dari ahli bela diri peringkat 5. Peringkat 5 lumayan kuat. Apa maksudmu? Kamu meremehkan Gamal ya? Kamu tahu gak ahli peringkat 5 itu kemampuannya gimana? Sampah gak tahu diri.
Nanti kamu bakal tahu hebatnya Gamal. Jangan kira karena kalahin Agung di lantai 1, di lantai 2, kamu udah dianggap jago. Di depan Gamal, kamu bukan apa-apa. Kamu itu cuma sampah. Aku nggak ada waktu debat sama kalian. Hasan, ayo mulai. Aku siap setiap saat. Ini semua harta yang kukumpulkan selama ini. Hari ini aku pertaruhkan semuanya buat kemenangan Gamal. Kamu yakin semua hartamu? Yakin aku pasang buat Gamal. Pak Pandi memang berani, beliau malang melintang di arena ini bertahun-tahun. Gak pernah salah pilih. Aku nekat ikut Pak Pandi. Ini semua uang yang aku punya, aku pasang semuanya buat kemenangan Gamal. Sekarang semua taruhan dipasang buat Gamal, gak ada yang pasang buat Lastri. Pertandingan gak bisa jalan. Aku pasang buat Lastri. Hasan, kamu linglung ya. Lastri itu bisa tahan satu jurus dari Gamal aja udah untung. Kamu kok malah pasang buat dia? Jangan buru-buru. Lihat baik-baik dulu. Lihat Hasan pasang berapa. 1 tael perak. Cuma 1 tael perak, mending gak taruhan sekalian. Bibi Hasan ini meremehin kamu pasang 1 tael cuma buat mulai pertandingan aja. Hasan di arena ini udah lihat banyak jagoan hebat. Kalau Pak Hasan aja mikir sampah ini nggak bakal menang, aku nggak percaya ada keajaiban terjadi. 1 tael aja masih sanggup aku pasang. Makasih Pak Hasan. Kamu nggak akan rugi dengan uang ini. Aku harap kamu bisa tetap hidup. Mulai aja. Pertarungan lantai 2. Penjaga arena Gamal. Penantang Lastri. Begitu tanda tangan surat hidup mati ini, hidup dan mati nggak dipermasalahin. Pertarungan dimulai. Kamu yakin mau tanda tangan ini? Begitu udah tanda tangan hidup mati nggak bisa dipermasalahin. Cuman ada menang atau kalah. Akhirnya ada yang bisa nemenin aku main. Hore! Bibi hati-hati kalau terjadi apa-apa kasih isyarat ke aku bakal cari cara buat hentikan. Duduk aja yang tenang, jangan cederain tanganmu. Jangan banyak ngomong. Aku nggak sabar pengen main sama adik ini. Pertunjukan seru akan segera dimulai. Peserta pertarungan boleh pilih senjata sendiri. Pertarungan dimulai. Bibi cepat ambil senjata. Lawan dia, aku sendiri udah cukup. Sampah ini jelas gak tahu keahlian utama Gamal jarum terbang 9 detik. Lastri pasti mati kali ini. Lastri kena jarum itu. Bibi! Udah kuduga begitu Gamal pakai jarum terbang 9 detik, sampah itu pasti kena. Jarum terbang 9 detik dari Gamal cepat banget. Mata biasa gak bisa lihat sama sekali. Sampah kayak Lastri kena itu juga sewajarnya. Sayang banget pertunjukan seru kita ini selesai terlalu cepat. Katanya kena jarum terbang 9 detik dari Gamal dalam sekejap. Usus hancur dan mati-matinya tragis banget. Bibi! Gak seru banget. Susah payah ada yang bisa temenin aku main. Kenapa kamu cepet banget nyerahnya? Ini belum berakhir. Jarum terbang 9 detik. Kayaknya kamu udah kena jarumku. Kenapa ada di tanganmu? Apa? Lastri ternyata berhasil tangkap jarum dari Gamal. Melukai orang dengan senjata rahasia bukan perbuatan kesatria sejati. Ini memang jarumku. Kok kamu bisa nangkap? Jarum terbang ini cepet banget. 1 jarum aja bisa mematikan. Kok dia bisa nangkep? Iya, logikanya jarum terbang 9 detik milik Gamal nggak pernah gagal. Apa dia beneran sampah? Itu karena dia beruntung aja Lastri bisa nangkap jarumnya. Cuman buktiin dia bisa bereaksi cepat gak ada hubungannya sama kekuatan. Beneran? Jarum terbang 9 detik dari Gamal hanya pembuka aja. Serangan utamanya masih di belakang. Jangan lupa, ya Gamal itu 5 besar ahli bela diri. Gak mungkin kalah sama si sampah ini. Kita pasti menang taruhan ini. Lastri kok dia bisa tahan serangan berikutnya dari Gamal? Aku marah, aku beneran marah. Banyak omong. Gamal mau ngapain? Dia ikat perban Gamal siap keluarin jurus pamungkas.
Gamal bunuh dia sekarang. Saatnya kamu membela kehormatan juara lantai 2. Kamu bertaruh harus siap kalah, mending kamu mulai berdoa Lastri biar nggak mati dengan cara memalukan. Ahsan, kita tahu kekuatan Gamal. Kami ngaku kalah, cepat hentikan pertandingannya. Ahsan, pertandingannya nggak boleh berhenti. Pertandingan dilanjutkan. Gak sia-sia aku datang untuk pertarungan hari ini. Hebat! Oh, lanjut bertarung nggak? Lama banget geraknya. Kamu bosan hidup? Mati aja kamu! Lastri ternyata bisa hindarin serangan cepatnya Gamal dan dia bisa tepat kenain bagian vital Gamal. Masa sampah itu beneran bakal menang? Kalian gak sabar banget, Gamal itu petarung ahli. Dia kasih Lastri si sampah itu sedikit waktu buat bertahan aja. Kalau enggak, pertandingan ini selesai terlalu cepat, jadi gak seru. Benar kata Pandi. Itu kan Gamal kalau mau kalahin dia dalam 3 jurus. Kecuali Santo yang hilang 8 tahun lalu. Aku nggak kepikiran siapa lagi yang bisa. Bibi, perhatikan waktunya tinggal kurang dari 1 jam. Aku nggak punya waktu buat nunggu kamu. Amat, Gamal kalah? Iya. Menang Bibi, kita menang lagi. Mana mungkin? Mana mungkin Gamal kalah? Apalagi kalah dari pecundang. Ya kan Gamal? Habislah aku. Uangku. Aku bangkrut, Pandi. Bukankah katamu pasang di Gamal pasti menang? Balikin uangku. Minggir, dasar miskin sialan. Gak punya uang, mending pergi aja. Apa urusannya sama aku? Semua gara-gara kamu, Calang. Kamu hancurkan hidupku. Di sini bukan tempatmu bicara. Enyahlah. Ternyata aku bukan tandinganmu. Sebenarnya kamu siapa? Gamal, kamu bahkan gak bisa kalahin perempuan. Dasar pecundang. Karena kamu semua hartaku habis. Gak nyangka kamu sehebat ini, aku pasang cuma 1 tael, jadi 3.000 tael. Dasar tua bangka. Malam ini kamu untung besar. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih. Gak juga, itu semua karena kemampuanmu sendiri. Tapi tadi jurusmu itu entah kenapa terasa familiar, bikin aku ingat seseorang. Pak Ahsan bisa saja, aku cuma bisa jurus jalanan aja. Pak Ahsan, sekarang aku boleh naik ke lantai 3. Kamu yakin mau naik ke lantai 3? Iya. Sejak arena pertarungan bawah tanah ini dibuka, belum banyak yang bisa naik ke lantai 3. Apalagi penjaga arena di lantai 3 benar-benar misterius. Belum pernah memperlihatkan wajah. Kamu masih mau naik ke atas. Kamu memang gak tahu bahaya. Kamu sudah ngalahin Gamal, artinya kamu udah masuk 5 besar dari ahli bela diri. Dengan kekuatanmu sekarang, kamu masih kurang apa? Apa kamu beneran masih mau hancurin masa depanmu sendiri? Aku nggak butuh apa-apa, aku cuma mau nemuin Lina. Kamu tahu nggak orang di lantai 3 itu nggak bisa dianggap enteng. Begitu kamu putuskan naik ke atas, beneran nggak ada jalan balik lagi. Iya, Bibi kamu bisa sampai ke lantai 2 udah melebihi batas kemampuanmu. Tapi lantai 3... Aku tetap harus ke sana, Lina masih nunggu aku. Tapi... Gak ada tapi-tapian, kalau belum nemu Lina, aku nggak akan pergi. Perempuan dari pavilion tingkat bawah memang gak ngerti apa-apa, malah ngotot nyari mati. Pak Ahsan. Mari ikut aku. Baiklah, aku juga ikut. Lina! 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 Ahsan, di mana Lina? Kamu cuma bisa lihat Lina kalau berhasil kalahkan pemimpin lantai 3. Di mana dia? Kamu yakin mau tantang pemimpin lantai 3? Semua yang pernah lihat dia udah mati. Aku yakin. Kalau pertarungan ini dimulai nggak ada jalan mundur. Dan nggak ada yang cuma luka-luka, cuma ada hidup atau mati. Kamu harus pikirin baik-baik. Ahsan! Hahaha, Ibu. Lina! Lina! Ibu, mau tolong aku. Akhirnya kamu datang juga. Lepasin dia! Ruki! Sampah kayak kamu belum pantas lawan aku. Kakak! Ya! Wah! Hahaha, lumayan juga. Yang bisa tahan jurusku ini nggak banyak di dunia ini. Kamu salah satunya. Tapi kamu masih jauh dari yang aku bayangkan. Gak nyangka suatu hari aku akan berhadapan dengan seorang wanita. Meski aku menang, juga nggak bikin bangga. Kalau gitu kamu lepaskan Lina. Lepaskan dia? Hahaha, itu nggak bisa. Aku susah payah menunggu ada yang ke lantai 3 buat tantang aku. Gak mungkin aku buang kesempatan menarik begini. Tapi
Jurus barusan yang kamu pakai bikin aku ingat seseorang. Kamu salah orang. Hahaha, iya, aku kepikiran berlebihan. Mana mungkin kamu itu Santo. Ayo mulai. Kalau aku menang, Lina kembali ke aku. Kalau aku kalah, nyawaku jadi milikmu. Baik, kita pakai gadis kecil ini buat taruhan. Lina. Lastri, kamu harus pikir baik-baik. Johan beda dengan Agung atau Gamal, tenaga dalam dan jurusnya sungguh luar biasa. Dia bahkan di turnamen aliansi bela diri kali ini cuma kalah 1 langkah dari ketua Yufa. Makasih atas peringatannya, Ahsan. Kebetulan aku juga mau kasih dia pelajaran. Aduh, membual lagi dia. Dikira setelah naik 2 lantai langsung jadi ahli. Di depan Johan kamu cuma sampah. Cih! Orang jahat nggak boleh hina ibuku. Ibuku bukan sampah, ibuku hebat banget. Lina, Lantai 3 arena pertarungan bawah tanah pertaruhan juara. Penjaga Johan penantang Lastri. Pertarungan ini adalah duel paling seru sejak arena pertarungan bawah tanah dibuka Ahsan. Pinjamkan aku 1000 tael. Aku mau pasang taruhan. Aku pasang Johan menang. Ahsan, apa maksudmu? Oh, kamu takut aku pasang Johan lalu menang banyak uang. Sengaja nggak mau pinjamin. Baik, aku pinjamkan. Lastri, lihat anak ini. Dia pinjam uang buat pasang aku menang. Kamu makin gak nyaman, kan? Ini aja, sekarang sujud dan minta maaf sama aku. Lalu kamu tinggalin gadis kecil itu buat aku. Dia bisa bantu aku dapat banyak uang. kamu mimpi aja Lina tetap akan aku bawa pergi. Kalau gitu aku kasih saran lain. Sekarang kamu ikut aku. Kita bikin anak satu lagi. Johan, kamu... Coba kita lihat kamu punya kemampuan itu enggak? Menarik juga. Dia cuma bisa segini doang. Johan mulai sadar kekuatan Lastri. Dia mau keluarin jurus. Ahsan masih sempat nggak buat mundur sekarang. Anak panah yang meluncur nggak bisa ditarik lagi. Ini pilihan Lastri sendiri. Tenang, ibuku nggak bakal kenapa-napa. Kasihan Lina. Gimana ini nanti? Lina, percaya sama ibu. Ibu antar kamu pulang. Cari Bati. Bagus. Lina jangan omong sembarangan. Itu bisa pengaruhi ibumu. Ibu itu hebat banget. Gerakan yang luar biasa. Bisa hindarin jurusku. Pemanasan dulu. Baik, aku bakal tunjukin ke kamu tenaga hasil latihanku 40 tahun. Jurus petir. Jurus petir ini diciptain sama Santo, gak ada titik lemah. Gak nyangka kamu kenal jurus ini. Setidaknya kamu mati dalam keadaan tahu. Aku sangat familiar sama ini. Gak nyangka Johan ternyata bisa jurus petirnya Santo. Begitu jurus petir dilepas, dalam jarak ratusan mil pasti bakal mati. Bibi kali ini gak ada kesempatan untuk bangkit. Mau kalahin jurus petir Johan. Kecuali Santo sendiri yang datang. Kalau nggak mustahil. Sayang banget Lastri, orang berbakat bela diri kayak dia. Hidupnya pendek banget. Sekarang waktunya belum habis. Apa aku harus panggil bala bantuan sekarang? Jangan tergesa-gesa. Main sebentar lagi, aku udah lama nggak lihat ibu bertarung. Lina mau lihat lagi. Lina masih mau main apa coba? Kalau terus begini, nyawa ibumu bisa melayang. Gak separah itu juga, Paman. Jelek itu nggak akan bisa lukai ibuku. Udahlah, anak kecil itu polos banget. Dia mana ngerti betapa kuatnya jurus petir. Jak! Wak! Mengganggu naik, itu salah. Bibi lagi ngapain? Lastri lagi ngasih arahan soal jurus petirnya Johan. Konyol, jurus petir ini justru jurus rahasia milik Santo di seluruh dunia. Yang bisa pakai nggak sampai 5 orang. Lastri si sampah ini mana bisa ngajarin jurus ke Johan. Bibi mana mungkin bisa jurus petir. Ya, ibuku itu sempat bisa. Sudah dari depan salah. Bukan Lastri lagi mematahkan jurus petir. Mana mungkin. Daripada dibilang mematahkan, lebih pas dibilang menyempurnakan jurus petir. Jangan-jangan Lastri itu... Ibu, kacang tidak? Lina, jangan ngomong dulu. Kalau kamu bikin Johan marah, ibumu bakal dalam bahaya. Kak, ibuku nggak akan kenapa-napa. Dia itu Waina. Apa? Katamu? Ibumu itu Waina? Katamu, ibumu siapa? Ibu bilang nggak boleh kasih tahu kalian kalau dia itu Waina. Anak bodoh ini. Ahsan, anak kecil itu asal ngomong aja. Masa kamu percaya? Lastri itu cuma ngerti beberapa jurus gerakan palsu sembarangan. Mana bisa dibandingin sama Santo yang ahli itu? Putrimu ini sama bodohnya kayak kamu. Sampai berani bilang kamu itu Santo. Biarpun aku Santo atau bukan, hari ini aku pasti bawa Lina pergi. Lihat saja seberapa kuat kamu sekarang. Aku kirim kamu ke neraka. Gawat, Johan bakal pakai jurus pamungkas.
Aneh Lastri akan menang. Hah? Itu dia, itu memang dia. Siapa dia? Santo Waina. Hah? Apa? Santo Waina? Ibu hebat banget, ibu hebat banget. Kamu itu Santo. Aku ini Santo atau bukan gak penting. Yang penting aku ini seorang ibu. Orang yang paling gak boleh kamu ganggu. Itu anaknya. Santo, aku benar-benar gak tahu diri sampai berani ganggu Anda dan Nona. Tolong ampuni aku dan biarkan aku hidup. Aku gak pernah berniat bunuh kamu. Tapi meridianmu udah hancur, kamu udah lumpuh. Terima kasih Santo gak membunuh aku. Terima kasih Santo gak membunuh aku. Paman, kamu mau lari kemana? Nona kecil Santo, maaf ya, aku salah. Tolong ampuni aku. Jangan bunuh dia dulu. Barusan dia minjem 1.000 tael ke aku buat taruhan. Sekarang dia kalah. Aku mau dia balikin 10.000 tael perak ke aku. Lina. Ibu, Lina nggak apa-apa. Ibu, maaf ya. Lina bikin kamu khawatir. Aku kira aku gak bakal bisa ketemu Lina lagi. Gak akan. Lina gak akan ninggalin ibu selamanya. Itu semua salah paman jahat itu. Dia gak bisa ikat aku terus nipu aku buat makan obat tidur. Kalau gak, dia gak mungkin bisa ikat aku. Aku tahu Lina, aku paling pintar. Hormat pada Santo. Aku nggak tahu orang hebat ada di depanku. Mohon dimaafkan kelancanganku. Pak Hasan, Anda terlalu sopan. Santo? Coki, kenapa kamu juga panggil aku Santo? Panggil Bibi saja. Gak, Anda adalah Santo yang sangat mulia. Gak mungkin aku asal panggil Anda. Gak ada Santo di sini. Aku cuma menantu keluarga Syah, ibunya Lina, Lastri. Kakak, kalau bukan karena kamu di keluarga Syah sering diam-diam lindungi aku dan ibuku, mungkin kami terus menderita banyak. Aku segan. Coki, kamu tolong kasih tahu Yufa jangan terlalu cemas. Iya. Lina, ayo kita pulang. Ayo,